A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa merasakan nuansa penuh berkah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan pada bulan suci ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Bulan suci Ramadan ataupun bulan Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebut satu kali dalam Al-Quran. Tidak ada bulan lain yang disebut selain. Bulan Ramadan pula dengan disebutnya yang menunjukkan keistimewaannya dari bulan-bulan lain menjadi saksi atas peristiwa yang sangat penting dan agung. Bukan dengan diturunkannya puasa, bukan dengan disyariatkannya puasa dan ibadah lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Peristiwa penting itu, peristiwa agung itu adalah turunnya Al-Quran. Ini seakan-akan menjadi sebuah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan atau sangat ingin terhadap hambanya agar senantiasa lebih perhatian lagi terhadap Al-Quran yang barangkali kita sempat lengah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir pernah berkata, "Likulli syai'in rabi'un wa rabi'ul Qur'an syahrul Ramadan." Segala sesuatu itu memiliki musim seminya, dan musim semi bulan ataupun musim semi Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Musim semi berarti mekar kembalinya tanaman yang sempat mati, tumbuh kembalinya setiap spirit ataupun semangat yang sempat melemah, hidup kembalinya setiap asa yang mungkin sempat terkubur. Ini sebuah isyarat seakan-akan kita di bulan-bulan lain mungkin sempat lengah dan tidak perhatian dan bahkan tidak peduli terhadap Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sangat menyayangkan orang-orang yang tidak pernah merenungkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah kalian mengaji ataupun mengkaji tafsir Al-Quran, atau kami hati kalian pernah sudah terkunci? Ini sebuah celaan Allah SWT terhadap kita yang tidak memiliki kesempatan untuk mengkaji Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan seluruh nilai kebaikannya kepada manusia dari hal terkecil. Membacanya ibadah, merenungkannya ibadah agung. Puncaknya adalah mengamalkannya. Mendengar saja terhadap orang yang membacanya berarti mengundang rahmat ilahi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibacakan, dengarkanlah dengan seksama agar kalian mendapatkan rahmat. Bahkan memandangnya saja, memandang mushaf Al-Quran, memandang tulisan Al-Quran dianggap sebagai ibadah. Nabi pernah bersabda, "An-nadhar ilal mushaf min duni qira'ah ibadah." Melihat mushaf tanpa membacanya itu dianggap sebagai atau dihitung sebagai ibadah. Pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran mengenai surat Al-Qadr. Yang surat ini merupakan surat singkat, namun kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang agung di dalam. Al-Imam Muhammad Al-Baqir berkata mengenai keutamaan surat Ramadan, "Fadlu imanil mu'min bihamlihi ala inna anzalnah ala man laysa mithlah kafadlin nasi alal bahaim." Keutamaan seorang yang mengimani surat Al-Qadr beserta tafsirnya. Ataupun saya ulangi, fadlu imanil mu'min bihamlihi ala inna anzalnahu wa bitafsiriha ala man laysa mithlah kafadli sairin nas ataupun kafadlil nas ala sairil bahaim. Keutamaan seorang yang mengimani surat Al-Qadr beserta tafsirnya terhadap orang yang tidak memiliki ilmu tentang tafsir surat Al-Qadr itu seperti keutamaan manusia terhadap sairul bahaim,
terhadap hewan-hewan lain. Artinya ada kedudukan yang tersendiri istimewa mengenai surat Al-Qadr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'aha u'tiya minal ajr kaman shoma Ramadan wa ahya lailatul qadr." Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Qadr, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mari kita sedikit mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailat yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan segala urusan, dalam af'alnya, dalam perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala terkadang melibatkan para malaikat. Oleh karenanya banyak dalam ayat Al-Quran dan begitu juga dalam ayat ini Allah mengganti kata ganti dengan kata majmuk, dengan kata ganti majmuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna." Sungguh ya kami. Artinya terkadang Allah melibatkan para malaikat. Berdasarkan riset para ahli tafsir, Al-Quran itu turun dengan dua pola. Yang pertama, dengan pola secara langsung, daf'a wahidah, kepada hati Nabi, ala qalbin Nabi. Dan surat Al-Qadr memberikan isyarat turunnya Al-Quran dengan pola seperti ini. Pola yang kedua, dengan cara berangsur. Dan itu turun berdasarkan periode dakwah Nabi selama 23 tahun. Berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu, turun sebagian ayat Al-Quran dan sebagainya yang lain. Dan dalam Al-Quran kita bisa menemukan kata nazzalna dan anzalna. Kata anzalna berakar kata inzal, yang artinya turunnya sesuatu secara keseluruhan ataupun sekaligus. Satu lagi nazzalna, yang akar katanya tanzil. Itu maknanya dalam bahasa Arab adalah turunnya sesuatu secara berangsur ataupun bertahap. Lailatul Qadar terjadi pada bulan suci Ramadan, lebih spesifiknya pada malam-malamnya. Namun meski demikian, tidak ada penjelasan yang lebih rinci ataupun dalam hadis mengatakan pada malam keberapakah secara tepat terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Imam Ja'far Shadiq pernah berkata, "Utlubha fi at-tasi'ah asyar wal 21 wal 23. Carilah keutamaan Lailatul Qadar itu pada malam ke-19, 21 ataupun 23. Pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, pertama, malam Lailatul Qadar menjadi momentum rasa syukur umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala akan turunnya sebuah kitab suci pedoman umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, pentingnya menentukan standar kapabilitas dan kesetaraan ataupun kelayakan dalam menentukan segala urusan. Kitab terbaik turun pada nabi terbaik dan pada malam terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadr dalam Al-Quran memiliki ada beberapa makna. Makna pertama adalah kedudukan, keistimewaan. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Artinya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada kedudukan semestinya. Yang kedua, makna Al-Qadr adalah takdir, ketetapan ataupun nasib hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ji'ta 'ala qadarin ya Musa." Kemudian kau wahai Musa telah datang pada waktu yang telah ditentukan ataupun ditetapkan. Makna ketiga, makna kesempitan ataupun kesulitan. Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit ataupun tidak banyak, terbatas, maka hendaknya dia menginfakkan apa yang dia miliki dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dua makna pertama ini adalah makna yang sesuai dengan makna Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar adalah memiliki sebuah malam yang memiliki kedudukan istimewa, karena kan di sana ada orang yang beribadah, hamba-hamba yang senantiasa merenungi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ini adalah malam penentuan kehidupan umat manusia pada
malam itu untuk 1 tahun ke depan. Begitulah Nabi SAW begitu menganjurkan umatnya untuk senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, Ilahi uridu qurbak. Allah SWT menjawab, Qurbi liman istayqadha Lailatul Qadar. Nabi Musa menginginkan kedekatan dengan Allah. Allah menjawab, kedekatanku itu akan diraih oleh orang yang terjaga pada malam Lailatul Qadar. Ilahi uridu rahmatak. Ya Allah, aku menginginkan rahmatmu. Allah menjawab, rahmati liman rahimal masakin Lailatul Qadar. Rahmatku akan diraih oleh orang yang mengasihi orang-orang miskin, memikirkan nasib orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Ilahi uridul jawaz anis sirat. Ya Allah, aku ingin selamat dari sirat atau siratal mustaqim. Allah menjawab, dzalika liman tasaddaqa bisadaqatin Lailatul Qadar. Itu akan digapai oleh orang ataupun orang akan selamat dari sirat dia yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Begitu panjang hadis sampai pada terakhir, Ilahi uridu ridhak. Ya Allah, aku menginginkan ridha-Mu. Allah berjawab, ridhaya liman shalla rak'atain Lailatul Qadar. Ridhaku, kerelaanku, keridhaanku akan didapat oleh orang yang melaksanakan salat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Begitulah banyak amalan-amalan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah satu amalan di sini yang telah Allah jadikan sebagai lebih baik daripada beramal selain malam ini selama 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih. Artinya satu amal soleh yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar yang kita telah memproduksi 83 tahun umur spiritual di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa malam Lailatul Qadar itu tersembunyi? Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Hikmahnya diantaranya mungkin bagi siapapun yang telah melaksanakan ritual ibadah, melaksanakan kebajikan pada Lailatul Qadar, tidak berbangga diri karena dia tidak tahu kapan terjadi. Bagi yang tidak sempat melakukan ritual ibadah yang dia inginkan, dia bisa menggantinya dan menebusnya pada malam-malam tersisa. Dan agar setiap orang itu memiliki perhatian terhadap setiap malam-malam bulan Ramadan, sebagaimana Allah menyembunyikan murkanya terhadap orang yang bermaksiat, supaya kita semua waspada terhadap maksiat, barangkali ada murkanya di dalam. Menyembunyikan segala atau menyembunyikan keridhaannya terhadap hamba solehnya, supaya setiap orang beramal soleh, tidak memandang remeh setiap amal soleh. Allah menyembunyikan orang yang dicintainya, supaya setiap orang, setiap manusia itu dimuliakan. Menyembunyikan ijabah doa, supaya apa? Setiap doa itu diijabah. Begitu juga Lailatul Qadar, agar perhatian kita terus fokus terhadap setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Ada sebuah keterkaitan atau keserasian yang begitu indah antara Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Al-Quran turun ataupun Lailatul Qadar sebagaimana telah kita artikan bermakna penetapan perjalanan ataupun takdir hidup manusia pada malam ini. Artinya pencatatan 1 tahun ke depan akan seperti apa manusia perjalanan hidupnya. Satu sisi Al-Quran adalah kitab pedoman manusia yang bisa menggambarkan sebuah masa depan yang cerah bagi orang yang mengamalkannya, dan bagi orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Yang mengetahui masa depan manusia, masa depan kebahagiaan manusia hingga dia mencapai akhirat yang dia inginkan berdasarkan kebahagiaannya. Maka betapa indahnya keserasian antara Lailatul Qadar dan Al-Quran. Insya Allah kajian selanjutnya mengenai sisa ayat-ayat yang ada di surat Al-Qadar akan kita kaji di sesi lainnya. Mudah-mudahan kita berkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.